Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 1 dari kelas Biologi D. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi pertama dari mata kuliah studi Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yulianto. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Nur Aisyah, nomor induk mahasiswa 2006-0211-0039, dan teman saya Rohmatus Somia, nomor induk mahasiswa 2006-0211-0040. Materi yang akan kami sampaikan yaitu berjudul Kodifikasi Al-Quran dan Penetapan Susunan Ayat dan Surat dalam Al-Quran. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pengertian kodifikasi Al-Quran, kedua karakteristik kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga penetapan susunan ayat dan surat dalam Al-Quran. Langsung saja, pengertian kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi itu sering dimaknai dengan penulisan, namun dalam bahasa Arab, kodifikasi diistilahkan dengan kata jamaah yang artinya menyusun yang terpisah. Sedangkan dalam ilmu Al-Quran, jamaah itu memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu kodifikasi dalam dada, berupa penghafalan dan penghayatan, dan yang kedua, pengumpulan sebuah tulisan atau catatan-catatan menjadi satu. Kesimpulannya, kodifikasi Al-Quran adalah pengumpulan Al-Quran baik berupa hafalan maupun tulisan. Jadi, kodifikasi Al-Quran itu semacam mengumpulkan tulisan ataupun catatan yang nantinya akan ditulis ulang di lembaran-lembaran baru yang nantinya menjadi satu mushaf, seperti dijilid menjadi satu mushaf Al-Quran. Nah, mushaf Al-Quran yang kita gunakan sekarang ini itu telah melalui proses yang cukup panjang sebelum menjadi bentuk yang seperti sekarang. Apabila kita kaji, maka kodifikasi Al-Quran itu terjadi sebanyak 3 kali. Di antaranya yaitu pada masa Rasulullah, lalu kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, dan yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah SAW, kodifikasi Al-Quran itu terjadi dengan dua cara, diantaranya yaitu konteks hafalan dan konteks penulisan. Dalam konteks hafalan ini, Rasulullah ketika menerima wahyu, beliau langsung membacakannya di hadapan para sahabat, dan beliau pun memerintahkan para sahabat untuk menghafalkannya pula. Selain itu, dilakukan penghayatan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kegiatan menghafal seperti ini itu sangat penting, karena mengingat bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang ummi atau tidak bisa baca tulis, dan diutus di tengah kaum yang ummi pula. Namun, bangsa Arab ini memiliki kelebihan, yaitu mereka mampu memiliki hafalan yang kuat. Oleh karena itu, Rasulullah lebih fokus untuk menghafal dan menghayatinya daripada menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Lalu sahabat Rasul yang memiliki hafalan yang kuat, diantaranya yaitu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan masih banyak lainnya. Mereka itu hafal Al-Quran sudah di luar kepala. Mereka pun selalu
Rasul, sehingga isnad-isnadnya sampai kepada kita. Selain jalur hafalan, kodifikasi Al-Quran di masa itu juga melalui tulisan atau konteks penulisan. Karena untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi Rasulullah mengangkat para sahabat menjadi penulis wahyu. Di antaranya yaitu Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan masih banyak lainnya. Setelah menerima wahyu, Rasul itu langsung memerintahkan para sahabat untuk menuliskan pada lembaran, kemudian ditunjukkan kepada Rasul. Dan lembaran-lembaran tersebut sangat bermanfaat bagi mereka karena untuk membantu penghafalan di hati, artinya menguatkan hafalan mereka. Dan penulisan ayat Al-Quran dilakukan sesuai tertib ayat Al-Quran, yaitu secara tauqifi atau menurut ketentuan wahyu sebagaimana ditunjukkan Rasulullah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain menulis di lembaran, para sahabat juga banyak yang menuliskan ayat Al-Quran di media lainnya seperti pelepah kurma, kulit atau daun kayu, dan potongan tulang belulang binatang. Proses ini pun terjadi selama Rasulullah masih hidup. Kemudian lembaran-lembaran tersebut disimpan di rumah Rasulullah. Ada pula yang ditulis untuk disimpan sendiri oleh para sahabat. Walaupun demikian, tulisan-tulisan tersebut masih belum dikumpulkan dalam satu mushaf, artinya belum tersusun rapi, masih tercecer. Lanjut pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Bakar, kodifikasi Al-Quran ini dilakukan karena banyak para sahabat yang sebagai penghafal Al-Quran itu gugur dalam medan perang. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia mendapat banyak tantangan seperti banyaknya orang Islam yang murtad, kemudian banyak yang menolak membayar zakat, dan kemunculan nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Melihat fenomena yang demikian, Abu Bakar bertindak tegas dengan memerangi mereka. Salah satu peperangan yang terjadi yaitu Perang Yamamah, sebagai upaya menumpas nabi palsu beserta para pengikutnya. Perang ini memakan banyak korban dari pihak kaum muslimin, dan diantaranya yaitu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Sehingga kondisi yang demikian ini membuat Umar bin Khattab khawatir. Ia pun langsung menghadap kepada Abu Bakar dan mengusulkannya untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar itu menolak karena beberapa faktor. Tetapi Umar yang tidak putus asa dan bertekad untuk membujuk Abu Bakar, akhirnya atas kehendak Allah, Abu Bakar setuju dengan usulnya. Kemudian Abu Bakar menemui Zaid bin Sabit dan memintanya untuk melakukan tugas tersebut. Walaupun Zaid ini seorang penghafal Al-Quran, namun ia tetap bersandar dalam mengerjakan tugasnya ini. Ia tetap bersandar kepada hafalan para sahabat dan tulisan ataupun catatan yang telah ia kumpulkan dari para sahabat pula. Karena tugas untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran ini sangat berat, dan dalam penulisannya dilakukan secara teliti dan mencakup 7 huruf yang dengan itu Al-Quran diturunkan. Dengan demikian, Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Lanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam semakin luas.
Dan agama Islam pun juga tersebar luas hingga ke negeri Syam atau Syria, Irak, dan lain-lain. Ketika itu pula muncul masalah baru yang tentunya tidak diinginkan oleh kaum muslimin. Seorang yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap kepada Utsman untuk menyampaikan permasalahan yang tengah ada di kaum muslimin mengenai perselisihan pendapat versi bacaan Al-Quran. Hudzaifah ini kemudian mengemukakan pendapatnya agar Utsman menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang telah dihimpun di masa Abu Bakar untuk disebarluaskan ke wilayah Islam. Pada kala itu, setiap penduduk mengambil qiraah dari para sahabat Rasul yang cukup terkenal di daerah tersebut dan seringkali mengalami kekeliruan karena faktor geografis. Utsman kemudian membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk menyalin Al-Quran dan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia dengan 3 anggota. Tugas panitia ini yaitu menyalin dan membukukan Al-Quran, yakni dengan menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Nah, dalam pelaksanaannya, Utsman juga memerintahkan supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran. Dan jika terdapat perbedaan bacaan atau bahasa antara mereka, maka yang ditulis adalah menurut dialek suku Quraisy, karena Al-Quran diturunkan menurut dialek Quraisy. Mushaf yang telah ditulis panitia sebanyak 5 buah. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Dan 1 mushaf lagi ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri. Mushaf tersebut kemudian dikenal dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Nah, dari yang telah saya sampaikan, kita sudah tahu kan kalau kodifikasi Al-Quran itu terjadi sebanyak 3 kali, yaitu pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, dan pada masa Utsman. Namun tentunya terjadi setiap masa itu memiliki perbedaan dalam cara kodifikasi Al-Quran. Dan pada masa Rasulullah SAW ini kodifikasi lebih menekankan pada hafalan daripada tulisan. Kemudian penulisannya pun pada pelepah kurma, pada lempengan batu, dan media lainnya, sehingga masih berserakan, belum tersusun rapi. Dan metode yang digunakan yaitu hafalan dan penulisan. Sedangkan pada masa Khalifah Abu Bakar, latar belakang kodifikasi Al-Quran yaitu karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Kemudian tujuannya yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf saja, sehingga tidak tercecer tanpa mendorong orang bersatu dalam satu mushaf saja. Adapun metodenya yaitu memindahkan semua tulisan dan catatan para sahabat, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat dan surat yang tersusun dan mencakup ke-7 huruf atau bacaan sebagaimana Al-Quran diturunkan. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman, latar belakang kodifikasi Al-Quran karena adanya perbedaan dalam hal bacaan. Tujuannya yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan mendorong orang-orang bersatu dalam satu mushaf karena adanya perbedaan versi bacaan. Metodenya yaitu dengan menyalin mushaf pada Khalifah Abu Bakar dalam satu bahasa di antara 7 dialek. Dan yang dipilih oleh Utsman yaitu dialek Quraisy. Untuk bagian penetapan susunan ayat dan surat akan dilanjutkan oleh Rohmatus Saumiyah. Penetapan susunan dan surat. Yang pertama yaitu susunan ayat. Definisi menurut ahli, susunan kata dari kalamullah yang terdapat sebuah surat dan Al-Quran
dan juga sekelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang termasuk dalam suatu surat Al-Quran. Ayat dapat dipahami sebagai bagian dari surat yang ada dalam Al-Quran, yang terdiri dari sejumlah huruf yang memiliki batas permulaan dan akhiran. Susunan ayat. Para ulama sepakat bahwa susunan ayat-ayat dalam Al-Quran adalah secara tauqifi Rasulullah SAW. Susunan secara tauqifi adalah susunan ayat berdasarkan petunjuk dari Rasulullah dan ketentuan tersebut datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Next. Susunan surat. Definisi susunan surat yaitu menurut ahli, surat adalah sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki permulaan dan akhiran minimal terdiri dari 3 ayat. Mengenai susunan surat dalam Al-Quran, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada 3 pendapat mengenai permasalahan penyusunan surat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ijtihad, yang kedua tauqifi, yang ketiga ijtihad dan tauqifi. Next. Yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad para sahabat artinya seluruh urutan surat-surat Al-Quran adalah ijtihad para sahabat. Pendukung Imam Malik, Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, dan Abu Husain Ahmad bin Faris. Adapun sejumlah alasan yang menjadi dasar ulama mendukung pendapat lain, yaitu ada keberagamaan tertib surat pada mushaf para sahabat sebelum pada kodifikasi. Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalamnya menjelaskan bahwa tertib surat Baroah dan Al-Anfal dituliskan berdasarkan ijtihad dari Utsman. Ubay bin Ka'ab menyusun tertib mushafnya diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, kemudian Al-An'am. Ibnu Mas'ud menyusun mushafnya diawali dengan surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kemudian Ali menyusun tertib mushafnya berdasarkan turunannya wahyu yang dimulai dengan surah Al-Alaq, Al-Mudaththir, Qaf, Al-Muzammil. Next. Yang kedua yaitu tauqifi dari Rasulullah. Artinya tertib mushaf seluruhnya adalah tauqifi dari Rasulullah yang mana telah ditetapkan Rasulullah berdasarkan wahyunya. Pendapat ini didukung oleh Abu Bakar Al-Ambari, Abu Ja'faran Nuhas, dan At-Tibi. Adapun sejumlah alasan yang menjadi dasar ulama mendukung pendapat ini, yaitu surat-surat yang mirip isinya tidak selalu diletakkan secara berurutan dalam mushaf, melainkan diletakkan secara terpisah. Misalnya, surat-surat yang dibuka dengan musabbihat atau ayat-ayat yang dimulai dengan tasbih kepada Allah tidak diletakkan secara berurutan, tetapi diselingi dengan surat lain. Contohnya surat At-Taghabun dengan surat Al-Jumu'ah yang diselingi oleh surat Al-Munafikun. Surat Al-Ashir dengan surat Asy-Syafat yang diselingi oleh surat Al-Mumtahanah. Jika tertib, surat merupakan sebuah ijtihad. Surat-surat yang sejenis
yang sejenis akan diletakkan berdekatan, bukannya terpisah seperti pada susunan mushaf yang sekarang. Next. Para sahabat tidak keberatan dan menerima mushaf yang telah disusun oleh Utsman. Meninjau dari beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah membaca surat secara berurutan dalam sholat. Di antaranya riwayat dari Ibnu Abi Syaibah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah membaca Al-Mufassahal dalam satu rakaat. Yang ketiga yaitu keduanya artinya susunan surat-surat dalam Al-Quran sebagai tauqifi dan sebagian lagi hasil ijtihad. Qadhi Abu Muhammad bin Atiyah berpendapat bahwa sebagian surat-surat Al-Quran telah diketahui tertibnya pada waktu Rasulullah masih hidup, seperti 7 surat panjang, surat-surat yang dimulai dengan Hamim, dan surat-surat Al-Mufassahal. Sedangkan surat-surat selain tersebut di atas tertibnya diserahkan kepada umat Islam setelah Rasulullah wafat. Next. Susunan surat. Dari ketiga pendapat tentang susunan surat-surat dalam Al-Quran, terlihat bahwa masing-masing kelompok memiliki argumen dan alasan tertentu. Meskipun demikian, pendapat kedua dipandang dapat dijadikan hujjah dibanding dua pendapat lainnya. Next. Lain-lain yaitu di samping itu penamaan surat dalam Al-Quran juga ditetapkan oleh Rasulullah secara tauqifi. Para ulama telah mengklasifikasi surat-surat dalam Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu Al-Sab, Al-Sab'ul Al-Tiwal, yaitu 7 surat yang panjang. Ketujuh surat ini adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan Yunus. Yang kedua, Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih seperti Hud dan surat Yusuf. Yang ketiga, Al-Matsani, yaitu surat-surat yang terdiri dari kurang 100 ayat. Seperti Al-Anfal, At-Taubah, dan Al-Hajj. Yang keempat yaitu Al-Mufassahal, yaitu surat-surat pendek seperti surat Al-Alaq, Al-Qadar, dan An-Nas. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.